Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan para akhwat, para guru, demikian juga para wali murid dari sekolah Al-Wildan, ya, baik yang Tangerang maupun yang di Bekasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya pemaparan kita yang sudah kita sampaikan sebelumnya tentang bagaimana metode Islam dalam mentarbiyah anak-anak ya. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya anak-anak adalah buah hati seseorang ya, yang merupakan tempat kebahagiaan seseorang, yang kita letakkan segala cita-cita kita kepada anak-anak kita ya. Maka tentunya ini melazimkan kita untuk serius dalam memperhatikan anak-anak dan perlu pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga dan bahkan pengorbanan perasaan ya harus kita curahkan ya demi agar kita bisa menjadikan anak-anak kita sesuai dengan yang kita harapkan. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa poin tentang bagaimana metode Islam dalam mentarbiyah anak-anak ya. Di antaranya yaitu adalah mengakui atau memperhatikan hak anak-anak. Kalau mereka punya hak ya, harus kita perhatikan dan jangan kita remehkan hak mereka ya. Bahkan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum ya. Kemudian di samping kanan beliau ada Al-Fadl bin Abbas, yaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya, tapi masih kecil. Kemudian sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak asyakh, yaitu orang-orang para sahabat yang senior ya. Setelah Nabi minum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si kecil Al-Fadl bin Abbas, "Ata'dzan li an u'tiya haula'il asyakh?" Apakah kau mengizinkan aku untuk berikan sisa minumku kepada orang-orang tua ini ya. Tentunya kita tahu bahwasanya sisa bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkah ya, dan ini sangat disukai oleh para sahabat mendapatkan berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menakjubkan, si Nabi minta izin sama Fadl bin Abbas, karena kita tahu kalau minuman maka kalau mau digilir kanan dulu. Tetapi karena ini adalah orang tua dan dia kecil, siapa tahu dia mengizinkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Rasulullah SAW tidak mengatakan anak kecil, enggak usahlah. Ya, jadi Rasulullah SAW tanya, "Ata'dzan li?" Kau izinkan aku atau tidak? Maka kata Al-Fadl bin Abbas, enggak, saya enggak izinkan. La uthiru nasibi minka ala haula. Kata Al-Fadl bin Abbas, saya tidak akan mengutamakan ya bagianku dari engkau ya Rasulullah untuk saya berikan kepada mereka. Akhirnya Rasulullah SAW kasih dia ya. Rasulullah SAW kasih dia. Ini menunjukkan bagaimana Islam kalau tahu seorang anak punya hak, maka harus diperhatikan, jangan disepelekan, jangan dilalaikan ya. Karena kalau anak-anak ngerti dia punya hak, sehingga kita beri pelajaran kepada dia bahwasanya kehidupan ini ada hak dan kewajiban. Kapan dia punya hak dia bisa ambil, kapan kewajiban harus dia kerjakan. Dan kehidupannya adalah mengambil dan memberi. Itulah kehidupan ya. Sejak kecil kita isyaratkan kepada dia bahwasanya kalau dia punya hak kita tunaikan ya. Sehingga dia menghargai hak orang lain. Bayangkan Rasulullah SAW tidak meremehkan Fadl bin Abbas, bahkan minta izin kepada Al-Fadl bin Abbas. Demikian juga kisah yang menakjubkan dalam perang Uhud. Ketika para sahabat berperang, banyak anak kecil yang ingin ikut perang. Kemudian Rasulullah SAW, mereka sudah berangkat bersama Nabi SAW dalam perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW menghentikan mereka suatu tempat dekat lokasi Uhud. Kemudian Rasulullah SAW ista'aradahum, itu Rasulullah SAW periksa. Setelah diperiksa ternyata yang masih di bawah umur, Rasulullah SAW suruh pulang. Ya, banyak disuruh pulang. Ibnu Umar di antaranya disuruh pulang. Abu Sa'id Al-Khudri disuruh pulang. Sahabat-sahabat junior yang masih belum balik. Tapi ada seorang sahabat junior yang nama Rafi bin Khadij. Dan dia pandai memanah. Dan dia minta izin untuk ikut. Dan Rasulullah SAW izinkan karena dia memiliki keahlian dalam memanah.
Dia punya kawan namanya Samurah bin Jundub yang dari Al-Fazari, dari kabilah Fazarah ya. Dia datang bersama bapak tirinya ya. Kemudian ketika dia melihat Rafi bin Khadij diizinkan oleh Nabi padahal belum balik, maka dia suruh bapak tirinya ngomong sama Nabi, bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya juga ingin ikut perang. Adapun Rafi saya bisa ngalahkan dia kalau berkelahi. Bergulat saya bisa ngalahkan dia. Akhirnya bapaknya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini Samurah. Dia bilang bisa mengalahkan Rafi bin Khadij. Engkau mengizinkan Rafi, kenapa kau tidak izinkan dia? Ya, dia menuntut haknya. Ya. Rasulullah SAW tidak mengabaikan, tidak meremehkan. Ya. Kata Rasulullah, mana sini? Tasara, kata Rasulullah SAW, ayo berkelahi atau bergulat. Dan akhirnya Samurah bin Jundab mengalahkan Rafi bin Khadij. Rasulullah mengizinkan. Rasulullah SAW izinkan. Ya, sehingga ini pelajaran bagi kita, kalau anak kita punya hak, ya, di antara hak dia, kalau kita sudah janji, kemudian kamu nanti kalau begini dapat begini, kalau kamu begini dapat begini, itu berarti sudah menjadi hak dia. Kemudian ketika dia minta, jangan kita remehkan ya. Mungkin perkara sepele bagi kita, misalnya mainan yang murah, nanti aja. Tapi bagi dia itu bukan perkara sepele, itu dunia dia. Ya mungkin dia ingin beli mainan pesawat, kayak mainan apa, terus kita sudah janji, berarti sudah jadi hak dia. Ketika dia minta, jangan kita remehkan. Lihatlah Rasulullah SAW tidak meremehkan hak anak-anak ya. Dan ini tarbiyah yang penting sehingga anak-anak tahu mereka punya hak dan mereka juga punya kewajiban. Oleh karenanya di antara fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengenai saf pertama, beliau berkata jika orang-orang ke masjid, ya, asalnya kan kata Rasulullah SAW, liyalini ulul ahlami minkum. Kata Rasulullah SAW, hendaknya yang di belakangku adalah orang-orang yang dewasa ya, terutama yang memiliki hafalan yang banyak ya. Tetapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau ternyata anak-anak sudah maju duluan ke saf pertama, maksudnya bukan persis di belakang imam, di belakang imam harus spesial memang, yang kalau imam salah bisa dia tegur, kalau imam batal bisa dia gantikan ya. Ternyata anak-anak sudah mengambil saf pertama di sebelah kanan, sebelah kiri imam agak jauh, maka tidak boleh kata Syekh Utsaimin seorang kemudian memundurkan mereka mengatakan anak-anak di belakang, om yang maju. Ya, ini tidak boleh kata Syekh Utsaimin karena itu hak dia. Dia sudah datang duluan, yang datang duluan lebih berhak untuk mendapatkan saf pertama. Ya. Dan ini berpengaruh kepada sang anak ketika dia saf pertama, kita motivasi saf pertama pahalanya banyak. Dia datang ke masjid segera ya, kemudian begitu sampai di sana disuruh mundur oleh orang lain ya, tentu dia kecewa dan dia merasa haknya diambil dan ini pengaruhnya buruk bagi anak-anak. Akhirnya dia di belakang, kemudian dia bikin geng di belakang main-main sama anak-anak, malah kacau salat ya. Ini menunjukkan bahwasanya hak anak-anak punya hak ya. Dan kalau dia punya hak kita berikan sehingga dia tumbuh dan berkembang dengan mengetahui bahwasanya kehidupan ini adalah mengambil dan memberi. Kehidupan itu isinya adalah hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban. Hak dia berhak untuk mengambil, kewajiban harus dia kerjakan. Baik, ini salah satu tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallam ketika berbicara dengan anak-anak, Rasulullah sallam berbicara sesuai dengan akal mereka ya, akal mereka sesuai dengan nalar mereka. Jadi berbicara dengan kemampuan bernalar mereka ya. Dan ini dicontohkan misalnya Rasulullah sallam ketika melihat saudaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Tapi ayahnya Anas meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian Ummu Sulaim ini menikah dengan lelaki lain, dengan sahabat ya. Kemudian punya anak ya. Punya anak ya yang lebih muda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di antara akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ke rumah pembantunya. Kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam main ke rumah Anas bin Malik, ketemu dengan ibunya, ketemu neneknya. Ternyata adiknya Anas ini adik seibu, ya lain bapak, punya hewan burung peliharaan dan burung peliharaan tersebut dia senang main dengannya. Tahu-tahu burung peliharaan tersebut meninggal atau wafat ya, atau matilah. Burung tersebut mati. Rasulullah SAW kemudian datang kepada anak tersebut. Rasulullah SAW hibur dia, kata Rasulullah, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Rasulullah SAW ajak ngomong untuk menghibur dia. Ada apa gerangan wahai Abu Umair? Apa yang menimpa burungmu ya? Ya kata para ulama, lihat Rasulullah SAW menurunkan level dia, berbicara tentang hewan tersebut kepada anak-anak. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sibuk ya. Tetapi sempat-sempatnya dia menghibur anak tersebut.
ketika anak tersebut sedih ketika burungnya mati. Kita tahu bagaimana anak-anak kalau sudah punya hewan peliharaan dia sangat senang bermain dengan hewan tersebut ya. Tidak ada masalahnya kemudian kita ikut serta bermain-main dengan dia dengan hewan yang disenanginya tersebut. Apalagi dalam kondisi sedih tadi, mungkin hewannya lagi sakit. Rasulullah SAW menurunkan levelnya berbicara dengan anak tersebut. Bahkan sebenarnya mengatakan anak tersebut mungkin tidak bisa menjawab omongan Nabi SAW. Masih kecil, mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, belum bisa menjawab pertanyaan Nabi SAW. Tapi Nabi tetap ngomong sama dia, meskipun dia tidak paham dengan sempurna, tapi dia tahu Rasulullah SAW sedang menghiburnya. Ya. Ini penting kita bicara anak-anak sesuai dengan apa dunianya dan bagaimana nalar dia. Demikian juga ketika Rasulullah SAW datang suatu hari, Aisyah kan masih remaja ya, dia sempat main-main punya boneka-bonekaan. Ketika itu sempat Rasulullah SAW melihat Aisyah radhiyallahu anha sedang main boneka-bonekaan, maka Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Ya, ma hadza ya Aisyah. Ini apa wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, banati, ini putri-putriku. Maksudnya boneka-boneka ya. Ini putri-putriku. Kemudian ra'a bainahunna farasan lahu janahan min ruqa. Di antara putri-putri Aisyah itu boneka-boneka perempuan Aisyah yang dianggap putri-putri Aisyah ada semacam boneka kuda tetapi ada 2 sayapnya yang terbuat dari kain ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna?" Ini apa yang di tengah-tengah mainan boneka-boneka putri-putrimu? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faras, itu kuda. Kata Rasulullah SAW, terus ini apa? Ini apa yang 2 di samping kanan kirinya? Janahan, ini 2 sayap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, farasun lahu janahan. Ya Aisyah, ada kuda punya 2 sayap. Ya Rasulullah tanya. Aisyah menjawab, "Ama sami'ta anna li Sulaiman khailan lahu ajniha?" Wahai Rasulullah, tidakkah kau tahu, tidak kau dengar bahwasanya Nabi Sulaiman punya kuda-kuda yang bersayap? Rasulullah SAW tertawa ya. Rasulullah SAW tertawa. Tapi maksudnya Rasulullah SAW berbicara dengan anak-anak ya sesuai dengan kadar nalar mereka, kemudian berusaha masuk dalam dunia mereka ya sebagai bentuk pendekatan kepada anak-anak ya. Sebagai bentuk pendekatan kepada anak-anak. Di antara juga suatu kisah ketika sebelum terjadi perang Badar, ketika Rasulullah SAW dan pasukannya sampai di lokasi dekat Badar, kemudian orang-orang musyrikin, Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya juga sudah sampai dekat lokasi perang Badar. Ada salah seorang pemuda yang mengurusi onta-onta Quraisy ketangkap oleh kaum muslimin. Masih kecil, masih remaja ya, ditangkap. Kemudian ditanya oleh para sahabat, berapa jumlah pasukan Quraisy? Kata dia, banyak ya. Para sahabat, berapa? Dia bilang banyak ya. Akhirnya sahabat mukul dia ya. Ini karena musuh kan. Dipukul, akhirnya kata dia sedikit-sedikit. Enggak banyak. Dia bohong. Kalau tanya lagi, benar sedikit atau banyak? Banyak, dipukul lagi. Berapa jumlahnya? Pokoknya banyak. Akhirnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Rasulullah tegur mereka. Akhirnya Rasulullah SAW tanya kepada anak muda ini yang sesuai dengan nalar dia. Anak ini tidak mau kasih tahu berapa jumlah pasukannya Abu Jahal. Tapi Rasulullah SAW bertanya kepada dia yang sesuai dengan nalar dia yang mungkin dia bisa paham. Sehari berapa onta yang mereka sembelih untuk makan? Maka anak muda ini berkata, ya antara baina tis'a wa asyara, sekitar 9 atau 10 ekor onta. Kata Rasulullah SAW, mereka sekitar 1000. Jadi Rasulullah SAW bisa tahu jumlah mereka dengan menghitung onta yang dimakan. Di 1 ekor onta dimakan oleh mungkin 100 orang. Kalau 10 ekor onta berarti sekitar 1000 orang dalam peperangan makan mereka segitu ya. Nah, ini yang diperkirakan oleh Nabi SAW dan Nabi bertanya pada hal yang dia bisa jawab. Selesai. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ketika berbicara dengan anak-anak sesuai atau dengan anak muda sesuai dengan nalar mereka. Ini di antara tarbiyah kepada anak-anak. Kita harus turun level, kita bicara sesuai dengan nalar mereka, kira-kira paham atau tidak. Ya kalau tidak paham jangan kita berbicara dengan pembicaraan yang mereka tidak paham. Sampaikanlah sesuai dengan pemahaman mereka. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haditsun nas bima ya'rifun. Bicaralah dengan orang-orang sesuai dengan nalar mereka. Ini penting
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita main sama anak-anak ya. Kita masuk dengan dunia mereka ya. Entah mereka main permainan, entah mereka main mobil-mobilan, entah mereka punya hewan peliharaan. Pokoknya kita masuk dunia mereka, kita ngobrol sama mereka sesuai dengan nalar yang dia bisa pahami. Di antara salah satu contoh tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjauhkan diri dari cercaan dan celaan. Ini salah satu tarbiyah yang buruk adalah orang tua suka mencerca, orang tua suka mencela, apalagi suka nyinyir. Anaknya suka dinyinyir, anaknya suka dicela, dicerca, bahkan dibanding-bandingkan sama anak orang lain. Ya, ini perkara yang sangat menyakitkan hati seorang anak. Kamu tuh gimana belajar, lihat teman-temanmu sudah begini-begini. Jangankan dibandingkan sama orang, dibandingkan dengan kakak adiknya sendiri tidak suka. Kakakmu begini, adikmu begini, apalagi dibandingkan dengan orang lain. Kalau dia salah, sebut kesalahannya tanpa harus membandingkan. Ya, kalau bisa diajak bicara dengan baik, tidak perlu kemudian nyinyir, kemudian mencela, merendahkan, menghinakan, mencela dan yang lainnya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin aw 10 sinin. Fama qala li syai'an halla fa'alta lima fa'alta ya. Aku telah berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun atau 10 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku lakukan, halla fa'alta hadza, tidakkah kau melakukan ini? Atau Rasulullah mengatakan, kenapa kau melakukan ini? Rasulullah SAW tidak pernah menegur, ya, mencela Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan itu bahkan 9 tahun dan 10 tahun. Rasulullah SAW punya cara sendiri untuk menegur Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ini perkara yang menakjubkan di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya katakan mukjizat, bagaimana seorang majikan tidak pernah mencela pembantunya selama 9 tahun atau 10 tahun ya. Ini menakjub. Tapi Rasulullah contohkan, dan Anas bin Malik masih kecil tatkala itu. Di antaranya Anas cerita satu hari ya, bagaimana Rasulullah SAW menegur dengan cara yang halus. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, "Kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan." Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian fakultu, maka Anas berkata, aku berkata di hadapan Nabi, fakultu wallahi la adhab. Bayangkan ini Anas ini masih kecil. Rasulullah kasih uzur. Rasulullah bilang pergi, kata dia, demi Allah aku tidak mau pergi. Wa fi nafsi an adhab. Padahal dalam hatiku aku akan pergi. Jadi Anas masih kecil, belum balik ya. Rasulullah bilang pergi ke sana, mungkin beli ini atau bawa barang ini. Kata dia, demi Allah saya enggak mau pergi Rasulullah. Jadi maksudnya kalau bahasa kita apa ya, bikin jengkel ya. Kita suruh pergi, dia bilang bukan cuma bilang tidak pergi, dia bilang demi Allah saya tidak mau pergi. Tapi kata Anas dalam hatiku aku ingin pergi. Kemudian fa kharajtu ya. Hatta amurra ala sibyan wa hum yal'abun fis suq. Aku pun keluar menunaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku melewati anak-anak di pasar sedang bermain-main ya. Akhirnya aku di situ ya, nonton mereka main-main. Rasulullah SAW nunggu enggak datang-datang. Maka Rasulullah SAW akhirnya keluar cari Anas. Ketika Anas bin Malik sedang asik nonton, kemudian faida Rasulullah SAW qad qabadha biqafaya min wara'i. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang leherku dari belakang. Fanadhartu, ya, aku melihat beliau, ya, ternyata wa huwa yadhak. Rasulullah SAW tertawa, kemudian berkata, ya Unais, idhab haitsu amartuka. Adhabta min haitsu amartuka. Kata Rasulullah SAW, wahai Unais. Bahkan Rasulullah SAW panggil dengan panggilan kasih sayang. Dia tidak bilang Anas, tapi Unais ya. Wahai Unais, sudahkah kau pergi sesuai yang aku perintahkan? Qultu, na'am ana adhab ya Rasulullah. Aku berkata, iya ya Rasulullah, aku pergi sekarang ya. Jadi Rasulullah SAW tidak marah, tidak, kamu dari mana aja ditunggu-tunggu. Ya. Saya ini orang sibuk, saya ini Nabi, banyak urusan. Kamu urusan gini aja nggak bisa ngerjain. Enggak ya. Rasulullah SAW datang kemudian tidak mencela, tidak mencerca, tapi tetap menegur. Ya. Jadi ini diantara metode yang penting bagi orang tua dalam mendidik anak-anak, jauhi dari cercaan, makian, hinaan, nyinyir. Ya. Kita sudah sebutkan bahwasanya idza arada Allah bi ahli baiti khairan adkhala alaihim rifq. Bahwasanya jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut ya. Adapun keluarga yang isinya cercaan, makian ya,
tidak baik bagi anak-anak. Anak-anak juga sering akhirnya terbiasa mendengar cacian, makian, kata-kata yang buruk, hinaan ya. Dan itu akan akan membias dalam perilaku mereka ya. Kita orang tua ya biasakan berkata-kata yang baik, biasakan dengan hidup dengan tenang, tegur dengan baik ya. Sehingga anak-anak juga berakhlak demikian ya. Mereka punya salah, namanya anak tidak mungkin tidak punya salah. Kita juga masih kecil cukup banyak salah. Tapi apakah setiap kesalahan kita cerca, kita maki, kita rendahkan, kita hina, kita bandingkan dengan anak orang lain ya, itu menjatuhkan mental mereka. Dan itu semua adalah keburukan. Sekali-sekali kita tegur, oke. Sekali-sekali kita marah tidak dilarang, tapi jangan mendominasi tarbiyah kita terhadap anak-anak. Kemudian di antara metode Nabi SAW adalah mendoakan anak-anak. Ini sudah pernah saya singgung juga, mendoakan anak-anak. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, buatlah Ibnu Abbas faqih dalam agama. Allahumma wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu tafsir Al-Quran. Ya. Rasulullah juga mendoakan Anas agar diberkahi hartanya dan anak-anaknya. Dan akibat doa Rasulullah SAW, akhirnya Anas menjadi kaya raya. Dia punya kebun. Kalau orang lain cuma panen setahun sekali, dia panen 2 kali. Bahkan dia punya anak dan cucu-cucu lebih dari 100 orang. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu maksudnya doa orang tua terkabulkan ya. Karena Rasulullah mengatakan salatu da'watin yustajabna la syakka fihinna, 3 doa yang pasti dikabulkan. Di antaranya doaul walid li waladihi, dalam riwayat ala waladihi. Doa seorang orang tua untuk kebaikan anaknya, dalam riwayat yang lain doa orang tua untuk kecelakaan anaknya. Maka orang tua mendoakan anak itu doa yang sangat tulus ya. Kita berdoa dan berdoa dan berdoa, dan itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri-ciri penghuni surga yang Allah sifati mereka dengan ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dalam surat Al-Furqan, yang kata Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Allah sebutkan sifat-sifatnya di akhir ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan dalam ghurfah, yaitu surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan, itu mereka salat malam, mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh orang lain. Kemudian ciri-ciri mereka ya sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kami. Jadi mereka berdoa. Ciri orang tua yang saleh adalah mendoakan anaknya. Dan itu dipraktikkan oleh para anbiya, bukankah para nabi mereka mendoakan anak-anak mereka? Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa banyak rangkaian doa yang dia panjatkan untuk anak-anaknya. Ya. Wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku. Jadikanlah dia penegak salat. Ya. Oleh karenanya seorang menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anaknya, dan waktu paling baik sepertiga malam yang terakhir. Bangun malam, sisihkan doain istri, ya, doain anak-anak, orang tua, kawan-kawan yang berjasa kepada kita, kemudian doa untuk kaum muslimin, ya, berdoa untuk kita, berdoa bangun. Ya, 5 menit berdoa sudah selesai permintaan kita semuanya. Apa susahnya? Kita bangun berdoa kepada Allah. Ya, menangis agar anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi zaman sekarang, zaman fitnah, zaman medsos, zaman internet, ya. Yang tidak ada bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu. Bangun malam kita berdoa, ya. Kita berdoa, dan kita tahu anak-anak kita mungkin tidak semuanya saleh, ada yang baik, ada yang agak nakal, ada yang mungkin nakal, macam-macam. Tapi peran doa sangat penting, ya. Apalagi Nabi mengatakan doa orang tua kepada anak dikabulkan, ya. Karena kita tahu di antara sifat atau adab doa untuk dikabulkan adalah tulus dalam berdoa. Tulus dalam berdoa, benar-benar mohon kepada Allah, dan tidak ada yang mendoakan anak kita seperti kita. Tidak ada yang mendoakan untuk kebaikan anak kita seperti kita. Karena ini darah daging kita, buah hati kita, kebahagiaan kita. Maka kalau kita berdoa, benar-benar kita serius. Itu menunjukkan kesalehan kita. Ya.
Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para wali murid ya, jangan lupa berdoa untuk anak-anak. Berdoa. Bangun malam ya. Dalam sujud doakan anak-anak, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh ya. Jadikan mereka adalah berbakti kepada diriku ketika hidupku dan setelah kematianku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah malas mendoakan anak-anak ya. Dan itu ciri-ciri orang-orang yang saleh. Bahkan bukankah ketika kita bersafar kita berdoa ya, doa safar yaitu kita mengatakan Allah wal khalifatu fil ahl ya. Kita mengatakan ya Allah, ya, Engkau adalah al khalifatu fil ahl, yaitu yang aku serahkan keluargaku kepada Engkau ketika aku bersafar, agar Allah menjaga anak-anak kita meskipun kita sedang bersafar jauh dari mereka ya. Bahkan yang menakjubkan ya, di antara kebiasaan orang-orang Arab sampai sekarang ya, kalau mereka telepon anak-anak mereka doain dulu. Saya betapa sering mendengar Syekh Abdul Razak dan syekh-syekh yang lain juga. Kalau mereka telepon anak mereka sebelum ngomong ya, mereka doakan ya, rafa'allahu qadrak, ya Allah semoga Allah, ya anakku semoga Allah angkat derajatmu, ya anakku semoga Allah meluruskanmu. Bayangkan ini telepon dari Indonesia ke Saudi, Syekh Abdul Razak kalau telepon enggak langsung bicara to the point sama anaknya. Dia doa dulu. Dan itu kebiasaan orang secara umum. Jangankan kepada anak, kepada kita aja. Kalau kawan-kawan telepon, kadang kalau saya telepon kawan saya orang Arab, "Oh, Firanda, kaif haluk?" Doain dulu. Oh, ini pulsa jalan terus, ini doain terus. Ini pulsa jalan terus. Dulu belum ada zaman WhatsApp. Dia doain dulu, doain sendiri sudah makan pulsa, baru kemudian kita ngobrol. Subhanallah. Tapi itu kebiasaan baik ya. Dan kadang-kadang kita, ya kalau kita Indonesia mungkin canggung, kita bilang, telepon anak, kita bilang, "Nak, semoga Allah menjagamu, semoga Allah mengangkat derajatmu, semoga Allah meluruskan niatmu." Kita canggung, kita enggak biasa. Tapi saya bilang itu adalah tradisi yang baik yang diterapkan oleh orang-orang Arab Saudi. Dan itu sering saya dengar terutama dari para ulama mereka. Kalau mereka telepon anak-anak mereka doain di telepon. Doa, baru kemudian mereka berbicara. Semua adat yang tradisi yang menakjubkan ya. Tapi tidak mengapa kita sampaikan kepada anak kita kalau telepon, kita bilang, "Sayang, Nak, Abi tadi malam doain kamu, semoga kamu," ya kita kabarkan ya, bahwasanya kita doain dia agar dia merasa bahwasanya orang tuanya perhatian sama dia. Agar dia nanti dia jawab, "Ya, Anda juga doain ayah kok ya." Tidak apa-apa, mungkin kita kabarkan bahwasanya kita doain dia agar dia menjadi termotivasi bahwasanya ayahnya perhatian sama dia sehingga dia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Jadi ini penting ya, jangan disepelekan mendoakan anak-anak agar menjadi anak-anak yang saleh ya. Kemudian di antara tarbiyah Nabi SAW ketika menasihati anak-anak, Nabi SAW memanggil mereka dengan kata-kata yang menunjukkan kasih sayang. Rasulullah SAW berkata dalam panggilannya, "Ya bunayya," ya. Meskipun bukan anak beliau, artinya wahai putraku. Ini boleh. Atau para salaf sering mengatakan, "Ya bna akhi," wahai putra saudaraku ya. Wahai putra saudaraku ya. Siapa saja kan saudara kita sama Islam. Ya bna akhi ya. Yaitu ada perkataan wahai putra saudaraku. Ini menunjukkan kasih sayang kepada orang tersebut ketika kita menasihatinya. Kata Nabi SAW mengatakan, "Ya gulam," wahai sang pemuda, wahai sang remaja ya. Rasulullah SAW memanggil dengan kata-kata yang menyenangkan untuk didengar dan membuat orang termotivasi ya. Atau Rasulullah SAW beri kunyah tadi seperti anak kecil ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aba Umair." Padahal dia masih kecil, masih umur 3-4 tahun, sudah dikasih kunyah, "Ya Aba Umair." Saya punya kawan dulu, masih kawan juga sekarang di Madinah. Gue ketemu anaknya dia panggil, "Ya Aba Sa'ad." Masih kecil, masih umur 4 tahun ya. Menurut mereka kalau anak-anak dikasih kunyah, dia kayak merasa punya tanggung jawab, dia merasa dihargai oleh bapaknya. "Ya Abu Fulan." Dia panggil dengan kunyah sehingga anak tersebut merasa dihormati, merasa dihargai oleh orang tuanya meskipun anaknya masih 4 tahun ya. Masya Allah, saya bilang anak-anak sudah dikasih kunyah dan itu sunnah. Rasulullah SAW memberi kunyah kepada sebagian anak-anak untuk memotivasi mereka. Jadi hindari kita panggil anak kita dengan kata-kata yang jelek ya. Ya brengsek, ya bangsat, syaitan, ya himar, ya keledai, apalagi nama-nama hewan ya. Aduh, sebagian orang kalau sudah marah dipanggil anaknya dengan nama-nama hewan ya. Saya dengar cerita seorang
cerita, ada seorang syekh cerita. Jadi ada orang marah-marah bangunkan anaknya salat subuh. Dia bangunkan. Ya bini bangun. Ayo putraku bangun salat subuh. Anaknya ambil selimut lagi. Putraku bangun salat subuh. Ayo sudah subuh. Anaknya enggak bangun-bangun. Akhirnya dia marah. Ya himar, kata dia. Wahai keledai. Anaknya langsung bangun. Apa Abi? Abi bilang apa? Wahai keledai. Kalau saya keledai berarti Abi bapaknya keledai. Jadi janganlah kita manggil kata-kata yang menghina anak-anak, tapi tunjukkan kasih sayang. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, anaknya brengsek, kurang ajar, ya. Mungkin sudah didakwai ratusan tahun tetap kafir, sudah mau mati masih sombong, ya. Sudah mau tenggelam masih qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke puncak gunung yang menyelamatkan aku dari bencana banjir ini. Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai putraku, subhanallah. Nuh memanggil dengan panggilan lembut. Dia tidak mengatakan kafir. Saya bilang apa? Kamu jangan brengsek makanya, jangan ini akibat tidak nurut sama ayah. Enggak, dia panggil yang ada kata-kata lembut. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai putraku, naiklah, ya. Naiklah. Ya, wala takum ma'al kafirin. Jangan ikut mereka, ikutilah ayah, ya. Tidak ada cacian, tidak ada makian. Ini orang tua sayang kepada anak-anak. Ini masalah kebiasaan saja, ikhwan dan akhwat. Masalah kebiasaan. Orang yang terbiasa, ya biasanya orang kalau suka maki itu kurang berpendidikan. Ya, mohon maaf, ya. Orang suka maki-maki, bicara kotor itu kurang berpendidikan, enggak pernah belajar adab, ya wajar, ya. Ya mungkin badui Indonesia yang mau diapain, ya. Ya maki-maki anaknya, merendahkan anaknya. Enggak, kalau orang beradab, belajar, punya pendidikan, dia pasti akan berkata-kata yang sopan santun kepada anak-anaknya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas berikutnya, di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah targhib wa tarhib, yaitu motivasi dan hukuman. Motivasi dan hukuman, ya. Ini metode Islam, ada motivasi, ada hukuman. Ini penting. Kita tahu dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Ada motivasi, ada hukuman. Targhib, tarhib. Allah sebutkan penghuni surga, Allah sebutkan penghuni neraka. Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman, Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang kafir, ya. Allah banyak dalam Al-Qur'an kalau sudah menyebutkan ini, Allah akan disebutkan kontradisinya, ya. Seperti itu, ya. Metode Al-Qur'an secara umum. Dan demikian juga ini sangat perlu dalam mendidik anak-anak, metode targhib dan tarhib. Makanya ada buku hadis ini, Targhib dan Tarhib Lil Mundhiri, tentang hadis-hadis yang memotivasi dan hadis-hadis yang memberi rasa takut kalau orang melakukan kemaksiatan. Ada jannah, ada nar, ya. Ada jannah, ada nar. Dan maka dalam mendidik anak-anak juga perlu targhib dan tarhib. Kita motivasi anak-anak, ya. Dengan motivasi, kita bisa motivasi penghargaan kepada mereka kalau mereka berhasil di antaranya, dengan apa namanya, berupa materi, boleh. Kalau siapa yang hafal ini, ayah akan belikan ini misalnya, ya. Atau kita paling tidak, kalau tidak punya duit, ya kita kasih motivasi berupa pujian. Lihatlah Nabi SAW ketika ingin memotivasi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat junior, ya, untuk bisa terus salat malam, kata Rasulullah SAW, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Subhanallah. Rasulullah berkata, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia salat malam, ya. Ya, kalau dia salat malam. Maka Ibnu Umar langsung semangat salat malam. Kenapa yang ngomong demikian? Nabi SAW, sebaik-baik lelaki seandainya dia salat malam. Ini motivasi dari Nabi SAW, ya, kepada Ibnu Umar. Demikian juga Ibnu Umar pernah dimotivasi oleh bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya, ketika Rasulullah SAW lagi bersama para sahabat-sahabat senior, di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Tiba-tiba Rasulullah SAW bikin teka-teki. Kata Rasulullah SAW, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Hadithuni ma huwa atau ma hiya, ya. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu? Di antaranya kata Nabi SAW, la tahuttu waraquha, bahwasanya pohon tersebut daunnya tidak pernah gugur, ya. Apa kata Ibnu Umar? Fa dhahaban nasu ila syajaril bawadi. Rasulullah SAW bikin teka-teki, para sahabat menyangka itu pohon yang susah, maka mereka
bilang pohon ini ya Rasulullah, pohon ini, mereka pergi pohon-pohon yang ada di kampung-kampung. Semuanya salah. Kata Ibnu Umar, fa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku itu adalah pohon korma. Tetapi aku lihat, ya, tidak ada yang jawab. Dan wa ana asgharul qaum, aku adalah yang paling muda ketika itu. Sementara sahabat-sahabat senior semua mulai jawab, ternyata salah semua. Dan ada Abu Bakar dan Umar wa huma la yatakallaman. Abu Bakar dan Umar tidak ngomong, mereka diam saja. Maka Ibnu Umar karena dia beradab, dia tidak mau jawab. Akhirnya kata Rasulullah SAW, hiya nakhlah, pohon itu adalah korma. Setelah majelis bubar, kemudian Ibnu Umar bicara sama bapaknya, Umar bin Khattab. Dia berkata, wahai ayahanda, sungguhnya tadi saya mau jawab itu korma. Ya, tetapi saya tidak enak, saya paling muda. Kata Umar memotivasi, lau kunta qultaha kana ahabba li min kada wa kada. Wahai putra, kenapa kau enggak ngomong aja? Seandainya kalau kau ngomong, tentu itu lebih saya sukai daripada ini dan ini. Itu dia memotivasi anaknya untuk menjawab, ya. Motivasi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini motivasi adalah perlu dalam mendidik anak-anak sehingga mereka termotivasi. Dan tidak jadi masalah kita motivasi dengan, tadi saya katakan, dengan harta, ya. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah SAW memotivasi orang-orang yang al-mu'allaf yang baru masuk Islam, al-mu'allafatu qulubuhum. Rasulullah SAW berikan harta. Jangankan yang baru masuk Islam, bahkan yang masih kafir Rasulullah kasih harta supaya dia lebih masuk Islam dan kemudian tenang dengan Islam. Dalam hadis Sahih Muslim, Anas mengatakan, ada orang datang kepada Nabi SAW kemudian minta ghanaman bainal jabalain, minta kambing yang begitu banyak. Rasulullah SAW fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Rasulullah SAW berikan kambing yang banyak, ya. Rasulullah berikan sampai kata Anas bin Malik, seseorang bisa jadi masuk Islam karena harta. Dia masuk Islam karena harta, karena Rasulullah SAW bagi harta dia masuk Islam. Supaya dapat harta dia masuk Islam. Bahkan sebelum masuk Islam Rasulullah kasih harta, kemudian dia masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, Islam lebih dia cintai daripada yang lainnya. Anak-anak demikian juga. Kita kasih motivasi, mungkin belikan apa, kayak belikan sepeda, kayak belikan mainan, kayak, ya. Kalau kamu hafal ini, hafal juz amma, ayah belikan ini, ibu belikan ini. Kalau kamu hafal juz ini, ayah belikan ini. Kalau kamu ranking, ayah belikan ini. Kasih dia motivasi, ya. Kalau kamu misalnya bisa bahasa Inggris bagus, ayah kasih begini. Apakah ilmu dunia, ilmu agama, terserah, ya. Yang penting kita motivasi demi perkembangan ilmiah anak-anak, ya. Nanti kalau kita kasih, kita bilang ini sekedarnya saja yang Allah berikan, sediakan buat kamu di akhirat lebih banyak. Ini sekedarnya saja. Semoga kamu senang. Intinya kasih dia, ya. Jangan bilang anak-anak, nak, kamu harus ikhlas. Sudah, kamu ranking enggak usah dapat apa-apa. Kamu harus ikhlas. Anak-anak ya susah digituin, ya. Kita mau begitu, anak kamu harus ikhlas, enggak usah dapat apa-apa. Sudah kamu ngaji, ya sudah. Enggak usah dapat hadiah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya anak-anak. Dan tidak mengapa kita kasih dia motivasi berupa duniawi sesekali, ya. Nanti kalau dia sudah hafal, dia sudah ngerti, dia akan cinta dengan Islam sebagaimana orang-orang yang baru masuk Islam dikasih harta, lama-lama Islam lebih dia cintai daripada harta itu sendiri. Jadi motivasi itu perlu. Dan kalau mereka sudah melakukan sesuatu, anak-anak suka pamer, ya. Ayah, saya sudah begini. Umi, saya sudah begini. Kita hargai, Masya Allah anakku, Masya Allah, semoga Allah memberkahimu, semoga begini. Kita kasih apresiasi kepada mereka, ya. Jangan malah kita rendahkan, ya. Misalnya ada anak perempuan lapor, Umi, saya Aisyah sudah perbaiki tempat tidur. Yang dia, Masya Allah. Kemudian uminya bilang, itu aja kok. Umi juga kecil dulu sudah beresin tempat tidur sendiri. Dia langsung jadi down, ya. Ya artinya, kita harusnya puji Masya Allah. Kalau kita nggak bisa beri apresiasi dengan materi, kasih apresiasi dengan perkataan, ya. Anak-anak seperti itu, ya. Masya Allah, ya. Taib, demikian juga selain targhib, kita juga butuh tarhib. Tarhib yaitu memberi pelajaran jika melakukan kesalahan, ya. Itu juga perlu memberi pelajaran jika melakukan kesalahan, ya. Dikenal dengan ta'dib, yaitu pelajaran. Dan hukum asal dalam ta'dib atau dalam Islam mengenai ta'dib, memberi hukuman, ada dalam Islam, ya. Dalam Islam meskipun terhadap anak-anak, ya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat sementara mereka berusia 7 tahun.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum wa hum 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka tidak salat jika mereka sudah berusia 10 tahun. Ini dalil bahwasanya memberi hukuman itu ada syariatnya, bahkan sampai pada tahapan hukuman memukul. Ya, jika yang ditinggalkan perkara besar seperti salat, maka seorang boleh memukul, tentu ada aturannya dalam memukul, ya. Jadi ini namanya memberi hukuman. Jadi dalam mendidik anak-anak ada hadiah, ada hukuman. Hukuman macam-macam ya. Macam-macam bisa kita lakukan yang demi kemaslahatan sang anak. Yang perlu kita ingatkan, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali murid, kita ketika menghukum anak-anak ya, tentunya bukan dalam rangka balas dendam ya, tapi dalam rangka mendidiknya. Hukuman karena kita sayang kepada dia, bukan karena benci kepada dia, bukan karena menyesal punya anak seperti dia. Ya, enggak, kita menghukum dia karena kita sayang sama dia. Tentu beda antara orang yang beri hukuman karena benci, karena dendam, dengan orang yang memberi hukuman tapi dia sayang kepada orang yang dia hukumi. Dan kalau anak-anak tidak dihukumi, dibiarkan, maka khawatirnya perbuatan buruk tersebut akan menjadi sajiyah bagi dia, menjadi perangai. Yang tadinya mungkin dia lakukan sekali, 2 kali, kita biarkan akhirnya berulang-ulang jadi perangai, jadi akhlak yang tidak bisa berubah sampai dia besar, ya. Sampai dia besar. Maka kalau dia punya kesalahan, kita perbaiki. Kita perbaiki, kita arahkan. Kalau tidak bisa dengan kata-kata, tidak bisa nasihat, maka kita kasih hukuman. Namun, poin penting yang harus saya ingatkan sebelum memberi hukuman. Saya ingatkan penting bagi bapak dan ibu-ibu, sebelum kita memberi hukuman apapun yang kita berikan, maka kita harus jelaskan bahwasanya dia salah. Kita harus yakin dia tahu bahwasanya dia salah. Jadi dia tahu dia dihukum karena dia salah. Sehingga tidak terbetik dalam benaknya dia dihukum karena orang tuanya benci sama dia. Tidak. Karena kalau dia merasa dihukum karena orang tuanya benci sama dia, mungkin dia dendam. Dia dendam sama orang tuanya. Tapi kalau dia tahu dia dihukum karena salah, mungkin dia marah-marah, tapi dia sadar dia salah. Itu sangat penting. Makanya kalau kita hukum anak, kita jelasin dulu, kamu salah kan, kamu begini kan, kamu melanggar, ya kan, salah atau tidak? Salah, ya salah, ada hukumannya, ya gitu. Nah, jadi pastikan dia tahu bahwasanya dia salah. Ya. Jangan dia tanya, kesalahanku apa Abi? Enggak tahu, pikir sendiri. Susah, jangan begitu. Sehingga dia merasa dizalimi. Dia merasa dizalimi. Tidak, kita jelas kamu salah. Enggak, mungkin dia debat. Enggak, kamu salah. Lihat lagi, Abi kan sudah ingat. Ingat enggak? Abi sudah peringatkan. Umi sudah peringatkan. Sudah, Bi. Kamu masalah enggak? Ya salah. Sudah dihukum ya. Jangan dia udah hukum. Yang penting dia tahu dia salah. Ini poin penting sehingga anak-anak ketika dihukum dia tidak merasa dibenci oleh orang tuanya. Tapi dia tahu bahwasanya dia dihukum karena dia salah. Entah salah ngomong, entah salah bersikap, entah malas, entah apa, entah meninggalkan sholat, entah. Yang penting dia tahu bahwasanya dia salah. Tapi saya kasih contoh ya yang disebut oleh para ulama. Contoh misalnya anak-anak berdusta. Ya, ini contoh mungkin dari anak-anak namanya berdusta. Anak-anak biasalah berdusta ya. Dan dosa itu macam-macam ya. Sebab dosa itu macam-macam. Kenapa mereka berdosa? Sebabnya banyak ya. Di antara kalau anak masih kecil di bawah 5 tahun, mereka berdusta bukan tanpa sengaja, tapi karena mereka tidak bisa membedakan antara yang nyata maupun yang khayalan. Sehingga mereka kadang-kadang ngomong dicampur dengan khayalan. Jadi dusta mereka bukan dusta yang mereka maksudkan dusta, tapi dusta ini tidak pengaruh karena dia belum bisa bedakan mana yang nyata dengan yang khayalan. Ya. Apalagi kalau dia mungkin nonton sesuatu di YouTube, kemudian dia mengekspresikan dengan perkataan, terkadang bercampur antara omongan yang benar dengan khayalan sehingga dia terjebak dengan dusta. Maka ini wajar, ini sering terjadi anak-anak demikian ngomong dengan apa yang di benaknya. Ya. Tapi ada sebab-sebab yang menjadikan anak benar-benar dusta dan dia tahu dia dusta. Contohnya di antara sebabnya kata para ulama, di antaranya misalnya dia bergaul dengan orang yang dia tidak sukai, dia main sama anak yang lain, dia tidak suka, sehingga dia berusaha untuk menjatuhkan anak tersebut. Misalnya, ini terjadi. Ya. Dia main dengan anak yang lain ini kemudian buat dia jengkel, akhirnya untuk menjatuhkan anak tersebut, dia dusta. Dia bilang, itu anak itu begini. Padahal tidak benar. Ya. Ini berarti dia salah dan dia tahu dia dusta. Contoh dusta yang lain, dia dusta dan ini sering terjadi karena takut dihukum. Orang tuanya keras, ibunya keras. Pokoknya kalau salah sedikit, ajar. Salah sedikit, cubit. Sampai bekas cubitan banyak di tubuhnya. Salah sedikit, rotan. Ya. Sehingga supaya dia tidak dihukum, dia dusta untuk menyelamatkan diri.
Jangankan anak kecil, orang tua aja dusta. Untuk apa? Dalam rangka menyelamatkan diri karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya sudah, kalau dia jujur pasti dia habis. Daripada saya dipukulin, mending saya dusta. Mulai dia sekali, 2 kali bohongin orang tuanya, akhirnya jadi perilaku. Kalau jadi perilaku repot. Jadi cap pendusta repot. Maka kita jangan gampangkan masalah dusta. Ini masalah akhlak yang sangat penting. Ya, orang kalau sudah dusta, repot di kemudian hari. Dalam kehidupan keluarganya repot kalau dia dikenal dusta. Istrinya tidak akan pernah percaya sama dia. Atau suaminya tidak pernah akan percaya sama dia. Dalam kehidupan masyarakat juga demikian. Masyarakat tidak percaya sama dia. Dalam bisnis pun demikian. Ini penyakit yang berbahaya, dusta. Dan ini kadang-kadang muncul dari masih kecil. Ya, kalau kita salah tarbiyah, anak bisa jadi pendusta. Di antara tadi saya sebutkan, seorang anak berdusta dalam rangka untuk menghindarkan diri dari hukuman yang akan diberikan oleh ayah dan ibunya. Ya. Di antara anak-anak bisa berdusta karena dia main sama anak-anak yang berakhlak buruk. Ketika anak yang akhlak buruk, anak-anak suka dusta, dia juga terbiasa. Sehingga dia menganggap suatu perbuatan biasa. Ini dusta, dia tahu ini bohong ternyata. Temu lagi ini bohong, dia juga dusta. Nah, itu saat itu kita harus jelaskan, nah dusta enggak boleh. Ya, itu orang dusta, hati-hati diingatkan anak-anak supaya jangan berdusta. Saatnya kita ingatkan, ya. Tidak boleh berdusta kepada anak-anak. Di antara, dan ini saya dapati juga, ya. Di antara sebab anak-anak berdusta karena pembantu yang berdusta. Pembantu sering berdusta, itu biasa. Misalnya nakut-nakuti anak-anak, ternyata kamu kalau nggak makan nanti begini-begini. Akhirnya anak itu, ini babysitternya dusta. Sehingga suatu dusta, suatu hal yang biasa karena dididik oleh pembantu. Maka jangan sembarang kita kasih anak-anak pada pembantu. Kalau pembantu tukang dusta, anak-anak juga bisa terbiasa menjadi pendusta. Dan di antara sebab anak-anak berdusta karena orang tuanya berdusta. Orang tuanya berdusta. Gimana? Dia lihat orang tuanya kalau telepon, ya. Misalnya ada yang tanya, ada bapak enggak? Terus istrinya bilang, enggak ada, padahal ada. Oh, ibu dusta ini. Ya. Akhirnya bapak lagi tidur, ternyata tidak tidur. Oh, ini Umi dusta. Dia tidak ngomong, tapi dia menilai. Dusta, dia dusta. Dia itu secara tidak langsung itu ilmu dusta masuk dalam dirinya. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kita, orang tua. Ya. Sehingga anak-anak pandai berdusta gara-gara kita yang mengajarkan dusta kepadanya. Terkadang seorang anak berdusta untuk agar dia dia tidak mau direndahkan oleh orang tuanya. Ya, misalnya kamu sudah setoran hafalan belum? Sudah, Bu. Padahal belum. Kenapa? Kalau dia tidak setoran, dia akan dimaki-maki, direndahkan, dibodoh-bodohin sama orang tuanya. Akhirnya dia dusta. Oh, sudah. Padahal belum. Dia ingin dihargai oleh orang tuanya. Orang tuanya suka merendahkan dia. Maka dia dusta, mengangkat dirinya agar dia dihormati oleh kedua orang tuanya. Maka kenalilah, Bapak dan Ibu, hati-hati sebab dusta ini bisa menimpa siapa saja dari anak-anak kita. Ya. Bagaimana solusinya? Solusinya tentunya, yang menurut saya yang paling baik, yang pertama adalah memperbaiki hubungan antara kita dan anak-anak. Anak-anak kalau punya hubungan baik, terutama sama ibunya, apa-apa dia cerita, sehingga dia terbuka sama ibunya, ini sangat penting. Terutama anak kalau taruh di pondok, dia benar-benar ibu harus punya hubungan yang baik sama anak-anak, membuat dia tidak menutup diri. Ya. Karena kalau mulai dia tidak percaya sama ibunya, mulai dia selalu dibentak sama ibunya, ada masalah dia sembunyikan, sehingga dia berbuat kenakalan, dia buat apa, dia sembunyikan, dan dia dusta. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu, usahakan punya hubungan yang baik sama anak-anak. Gimana caranya? Sehingga anak-anak itu kalau ada apa-apa dia cerita sama ibunya. Ada apa dia curhat sama ibunya. Kalau suami mungkin sulit ya, kita kerja keluar sana sini ya. Tetapi kalau ibu-ibu harusnya bisa lebih lembut kepada anak-anak. Tapi tidak apa-apa ayah atau ibu, yang penting anak-anak itu percaya sama dia tahu bahwasanya kedua orang tuanya akan membela dia. Tempat curhat dia setelah kepada Allah adalah kepada kedua orang tuanya. Inilah jagoanku, inilah pahlawanku. Seperti itulah bagaimana caranya dia merasa bahwasanya orang tuanya sangat sayang kepada dia, sehingga kalau ada apa-apa dia tidak dusta. Dia ngomong kepada orang tuanya, ya. Kemudian juga latih anak-anak untuk jujur, ya. Misalnya anak melakukan kesalahan, kamu yang bikin begini ya? Enggak, Bi. Benar. Enggak, Bi, enggak pernah gitu, yang bikin ini. Dia nuduh yang lain lagi. Kita tahu dia dusta. Kita bilang sama dia, kamu kalau jujur, Abi enggak marah. Tapi kalau kamu bohong, Abi pukul loh. Bilang gitu. Jadi buat dia nyaman bahwasanya kalau dia bohong, meskipun salah kita tidak hukum. Ya. Meskipun salah kita tidak hukum. Kalaupun kita hukum dengan hukuman yang
ringan sebagai penghargaan atas kejujurannya. Akhirnya dia jujur, iya, ya saya begitu Bi. Ya sudah, jangan dihukum. Ya, kita ingin melatih kepada dia bahwasanya as-sidqu manjat, bahwasanya jujur itulah keselamatan. Dan kadzib, dusta adalah kebinasaan. Ya, dusta adalah kebinasaan, meskipun nampaknya dusta menyelamatkan, tapi sungguhnya dusta itu kebinasaan cepat atau lambat. Maka kalau anak salah dan dia mulai dusta, suruh dia jujur dan kita jangan hukum. Agar dia tahu bahwasanya kejujuran itu sangat bernilai bagi kita. Jujur tuh nilainya sangat sangat mahal. Cari anak jujur itu enggak gampang. Cari pegawai jujur enggak gampang. Cari istri jujur enggak gampang. Cari suami jujur tidak gampang ya. Jadi kalau dia jujur, maka kita hargai dia ya. Kemudian juga jangan sering-sering nuduh anak-anak berdusta. Sedikit-sedikit, kamu bohong. Akhirnya dia merasa itu perkara yang, ya saya bohong juga, enggak ada masalah, sering dituduh bohong. Dia jujur, jadi dia bohong. Kenapa terlalu sering dituduh bohong? Sedikit-sedikit, bohong kamu. Sedikit-sedikit, kamu bohong. Ya jadi dia tahu bahwasanya orang tuanya tidak percaya sama dia. Sudah, dia bohong aja. Wong dia jujur aja dikatakan bohong, mending dia bohong sekalian. Dan ini juga bukan solusi. Makanya kalau di antara kita agar menghadapi anak suka bohong, kita jangan sering menuduh dia sebagai orang yang suka bohong ya. Terutama orang tua jangan bohong di depan anak-anak ya. Adapun hukuman berupa penerapan hukuman secara langsung ya. Di antaranya misalnya kalau dia tahu kita tahu dia bohong, dan ini saya baca dari sebagian pengalaman sebagian kawan-kawan ya. Ada yang mengatakan kalau anak saya bohong, saya tidak mau belikan mainan sebagai hukuman. Kamu bohong, yang lain kakak-kakakmu, adikmu Abi belikan mainan, kamu enggak. Kenapa Abi kamu bohong? Jadi tunjukkan bahwa kita sangat benci dengan akhlak bohong. Di antaranya kita tidak belikan mainan, sudah, enggak usah belikan mainan. Enggak usah belikan mainan. Contoh ini salah satu anak-anak kalau ditahan mainannya, dia jerah anak yang lain kakak adiknya beli mainan, dia enggak karena kamu bohong. Di antaranya atau sebaliknya dia punya mainan kita tahan, hukuman. Kamu bohong, mainannya diambil. Enggak, hari ini enggak ada main. Oh, dia main HP, HP-nya diambil. HP-nya cuti seminggu, enggak boleh main HP. Misalnya. Kenapa kamu bohong? Agar dia tahu bahwasanya bohong itu dosa yang berat, perbuatan yang berat, yang buruk, yang tidak disukai. Al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin tidak berdusta. Orang mukmin tidak berdusta. Atau misalnya kata sebagian wali-wali murid, mereka mengatakan kalau anak saya bohong, saya kasih chat di tangannya. Chat kebohongan. Itu ada bohong. Chatnya kamu bohong kan? Ya udah dikasih chat. Ya. Atau sebagian mereka mengatakan kita siapkan baju merah. Siapa yang bohong pakai baju ini? Baju kebohongan. Bohong, pakai baju merah ya. Sehingga dia tahu bahwasanya bohong itu tidak baik. Sebagian mengatakan kalau saya bohong dulu masih kecil, ibu saya kasih sambal di mulutnya, di mulut saya. Udah, dia enggak pernah bohong lagi. Kasih sambal sama ibu saya. Jadi intinya bohong itu buruk dan ini perangai yang sangat buruk bohong ini. Dan ini perlu perjuangan untuk melatih anak-anak jujur bagaimana caranya. Anak-anak ada saja dia bohong karena sebab-sebab membuat dia bohong banyak. Tapi kita bersabar, melatih mereka untuk tidak berbohong. Atau potong rambutnya sebagian dia suka gaya gini kita potong ya, kita botakin atau apa karena kamu bohong. Ya ini di antara hukuman-hukuman yang mungkin bisa kita lakukan agar ketika dia terjerumus dalam kesalahan dia bisa memperbaiki diri. Baik. Adapun kalau kita beri hukuman dengan bentuk pukulan, tadi saya katakan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak kalian salat sementara mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Pukullah mereka sementara mereka berumur 10 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman dengan memukul itu boleh. Tetapi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kapan kita boleh memberi hukuman dengan pukulan? Kalau kesalahannya kesalahan besar. Di antara kesalahan besar meninggalkan salat. Kesalahan besar, kesalahan berulang, sudah berulang kali lakukan terus maka kita boleh pukul. Jadi tidak semua kesalahan kita main pukul, tidak semua kesalahan kita main cubit. Enggak, jangan. Anak-anak kita, anak buah hati kita bermuamalah dengan penuh kasih sayang. Kita tahu bahwasanya rumah yang diberkahi oleh Allah adalah rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang, kelembutan. Nabi berkata, "Maka narifku fi syai'in illa zana." Tidak ada kelembutan menempel pada suatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Oleh karenanya kita lembut, namun kita boleh mukul kalau kondisinya berat. Itu kesalahannya berat, ya.
atau kesalahannya berulang-ulang, akhirnya kita harus mengambil tindakan pukulan. Kemudian ini yang pertama, kesalahan besar yang boleh kita pukul. Yang kedua, tidak boleh memukul dalam kondisi marah, tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, la taghdab, jangan marah, jangan marah. La taghdab walakal jannah, jangan kau marah kau masuk surga. Tidak boleh. Apalagi marah sama anak, enggak boleh. Jadi kita boleh bersandiwara kita sedang marah, tapi kita hati jangan marah. Ya. Saya terus terang begitu, sering saya bersandiwara, marah saya tidak marah. Hati saya tidak bisa marah. Maksud saya tidak sedang marah sama anak saya, tapi saya menampakkan diri saya sedang marah agar dia tahu ini perkara besar. Kenapa? Karena kalau kita marah, kita tidak akan bisa mengontrol diri kita tatkala mukul. Ya. Mungkin kita tarik tangannya bisa lepas. Ya, ada kejadian Syekh Abdul Razak pernah cerita, ada orang, dia ketemu orang di rumah sakit bawa anaknya, anak tangannya lepas. Kenapa? Bapaknya marah. Tarik lepas tangannya, akhirnya dia pergi ke rumah sakit. Dia yang marah, dia yang susah sendiri membiayai anaknya. Ya. Kalau sudah kita marah, kadang tidak terkontrol. Mukul anak sampai memar, sampai biru, sampai bengkak, sampai darah. Jangan. Kalau kita mukul anak, boleh mukul, ada syariatnya, tapi jangan sedang marah. Ya, hakim saja kalau sedang marah, hukumannya apa keputusan hukumnya tidak dianggap. Rasulullah larang seorang hakim memberi hukum dalam kondisi ghadban, dalam kondisi marah. Maka ketika mukul anak, jangan marah. Boleh bersandiwara sedang marah, boleh angkat suara misalnya, tetapi hati kita jangan marah. Karena kalau kita marah, kita mukulnya enggak terkontrol. Kemudian mukul pun ingat, jangan sampai angkat tangan tinggi ya. Angkat segini aja ya, pukul pelan. Jadi kita mengontrol diri kita di antara tidak mengangkat tangan tinggi ketika memukul. Kemudian tidak boleh mukul di bagian wajah atau bagian tempat-tempat yang sensitif, yang berbahaya bagi anak-anak kita. Wajah sama sekali tidak boleh. Mungkin kita boleh pilih tangan atau kita boleh pukul bokongnya, boleh. Tapi jangan sampai pada ulu hatinya misalnya, atau wajahnya, atau lehernya. Hati-hati kita. Anak-anak rawan, ya. Hati-hati ya. Kalau ternyata anak kita kemudian teriak, ya Allah, tolong aku, berhenti, jangan lanjutkan. Dia sedang bersandar kepada Allah, maka kita tunjukkan kita betapa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi demikian saja kepada kawan-kawan di para guru, dewan guru di Pesantren Al-Wildan. Demikian juga para wali murid kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.